saya Teresia Gelmuji Pradita dari kelas 12 IPA. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek ujian sekolah mengenai evaluasi pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan di daerah Lampung sebagai salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi dari sudut pandang ilmu fisika dan kimia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi ini merupakan usaha yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga kedua hal ini tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan. Pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai pembangunan berkelanjutan, karena dilakukan terus-menerus dalam meningkatkan beberapa jenis aspek. Nah, hal ini juga akan terus dilakukan sampai suatu negara itu benar-benar mengalami peningkatan dari kualitas hidup masyarakatnya. Tujuan tersebut juga sesuai dengan agenda pembangunan dunia, yang mana agenda tersebut itu mencakup 17 tujuan yang telah disepakati oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Di Indonesia juga pembangunan ekonomi ini menjadi salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memajukan dan menyejahterakan masyarakatnya. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tentu saja hal ini akan menciptakan lapangan kerja yang luas sehingga mampu mengurangi angka pengangguran. Mengingat di Indonesia tingkat pengangguran masih tinggi dan juga masih maraknya kemiskinan dan tingginya populasi penduduk serta masalah lainnya. Nah, kemajuan pembangunan infrastruktur jalan yang baik juga mampu memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Hal ini karena perkembangan dan kemajuan infrastruktur jalan yang baik akan mampu membentuk perekonomian di masa yang akan datang juga, terutama pembangunan jalan serta jembatan yang akan mampu memberikan kemudahan dalam bidang distribusi aliran produksi barang dan jasa yang nantinya akan membantu memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat karena produk-produk di berbagai pelosok ini bisa dipasarkan dan daya saing produk-produk dalam negeri itu akan meningkat. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di berbagai daerah terpencil juga akan mendapatkan kemudahan dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Oleh karena itu, ilmu fisika dan kimia itu berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur karena dengan adanya ilmu fisika dan kimia, kita dapat melihat atau mengukur dan mempertimbangkan beberapa hal seperti bentuk dan kontur tanah gitu, dan juga bahan-bahan dalam pembuatan atau pembangunan infrastruktur jalan. Misalkan dari kualitas aspalnya untuk mendeskripsikan apakah setiap bahan itu memiliki kualitas yang sesuai agar aspalnya itu tetap tahan lama dan tidak mudah rusak gitu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di awal video bahwa dalam video ini akan fokus mengevaluasi pembangunan dan perawatan jalan di wilayah Lampung. Pembangunan jalan di wilayah Lampung ini akan menjadi topik perhatian yang akan dibahas karena pembangunan jalan di daerah Lampung ini masih belum merata. Banyak akses di beberapa wilayah, kondisi jalannya itu masih 100% berupa tanah, dan sebagian wilayah juga ada yang masih berupa bebatuan. Jadi banyak akses di berbagai wilayah yang kondisi jalannya juga tuh masih rusak seperti berlubang, sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang berlubang dan permukaan aspal yang menggeser. Kerusakan pada jalan biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya yang pertama adalah kontur tanah. Kontur tanah ini kalau misalkan kurang padat, dia akan mempengaruhi landasan pada jalan, jadi sehingga jalannya itu dapat bergelombang begitu. Nah, dalam hal ini tanah itu juga menjadi salah satu bagian penting yang mendukung seluruh konstruksi dari jalan raya. Lalu yang kedua itu ada aspal. Aspal ini digunakan untuk membuat jalan, jadi dia itu bahan pentingnya juga dalam pembuatan jalan raya. Kalau misalkan kualitas dari aspalnya itu kurang bagus, maka itu juga akan berpengaruh pada kualitas jalan rayanya juga. Lalu yang selanjutnya itu ada
beban dari kendaraannya. Jika beban kendaraannya itu terlalu berlebihan atau tidak sesuai, melebihi batas maksimum, maka itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi jalan raya yang cepat rusak. Lalu yang terakhir itu ada cuaca. Faktor cuaca juga berpengaruh terhadap kerusakan pada jalan raya, karena kalau misalkan cuaca yang selalu berubah-ubah itu akan merusak. Misalkan air itu dapat mengikis permukaan aspal sehingga dia akan merusak struktur bawah aspalnya juga. Melihat kondisi kerusakan yang terjadi di wilayah Lampung, maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan. Upaya perbaikan yaitu dengan cara patching atau penambalan. Hal ini dilakukan dengan mengeruk atau membongkar lapisan permukaan aspal, lalu nantinya itu akan diisi oleh cairan agregat, yang mana cairan agregat ini merupakan material granular yang mampu membuat aspal itu menjadi tahan lama sehingga tidak mudah rusak. Lalu tidak hanya itu, di Lampung juga diterapkan beberapa cara untuk perawatannya, yaitu dengan membuat saluran drainase. Jadi drainase ini seperti sebuah selokan bahasa kasarnya untuk menampung air supaya di aspal itu tidak ada terdapat genangan air yang akan merusak permukaan aspal, karena adanya air itu akan mengikis aspal sehingga dapat berlubang. Nah, melihat perbaikan yang dilakukan oleh wilayah Lampung, hal ini juga dapat dibandingkan dengan perbaikan yang ada di kota-kota besar di Indonesia, seperti contohnya Jakarta. Biasanya di Jakarta pun tetap sama, yaitu dengan membongkar lapisan permukaan aspalnya terlebih dahulu sampai benar-benar terlihat dasarnya. Setelah itu baru menumpahkan atau menuangkan aspal agregat pada lubang jalan yang sudah dibentuk. Nah, pembongkaran yang benar-benar terlihat dari sampai dasarnya itu juga dilakukan agar tambalan aspalnya itu tidak rusak kembali gitu. Lalu yang selanjutnya, perbaikan jalan di wilayah Lampung dengan kota-kota atau negara-negara maju lainnya. Contohnya seperti di Jepang. Sebenarnya teknik yang digunakan itu sedikit berbeda, hanya saja caranya itu sama, yaitu dengan cara penambalan. Jadi di Jepang tetap menggunakan cara yang sama, yaitu dengan penambalan, tetapi dengan teknik yang berbeda. Kalau misalkan di Jepang itu terdapat beberapa langkah yang mana pekerja itu akan membakar aspal yang rusak atau berlubang menggunakan alat khusus agar aspalnya ini menjadi lunak dan dapat dikerik atau dibongkar gitu. Lalu setelah benar-benar sudah dibongkar, maka nanti pekerja akan menumpahkan cairan aspal baru, yang mana dalam penumpahannya ini pekerja itu harus benar-benar memperhatikan tebal dan ketinggian dari tambalannya. Jadi harus benar-benar rata seperti aspal yang sebelumnya. Nah, oleh sebab itu di Jepang itu tidak akan ditemui bekas tambalan yang mengembung atau bergelombang, karena cara dan kebijakan yang diterapkan itu seperti itu. Melihat beberapa penyebab dari kerusakan aspal dan cara perbaikan serta perawatannya, dalam hal ini diperlukan beberapa inovasi baru yang dapat meminimalisir kerusakan pada jalan. Contohnya mungkin dapat memilih bahan yang dapat menyerap air, seperti di beberapa negara maju yang melakukan pembangunan jalan dengan bahan yang dapat menyerap air. Jadi aspalnya itu benar-benar dapat menyerap air dengan cepat dan banyak. Bahkan tanah yang menjadi lapisan dasarnya pun tetap dapat menyerap air. Nah, dalam hal itu jika konstruksi jalannya sudah aman, jika pembangunan infrastrukturnya sudah maju, maka itu secara otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena jalan yang bagus itu akan memperlancar kegiatan distribusi antar daerah. Sekian presentasi dari saya mengenai pembangunan, perawatan, dan perbaikan jalan di wilayah Lampung. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.